Aku juga kan sayang sama kamu. Hah? Oke. Selamat datang. Saya berharap kalian semuanya lagi bahagia meskipun keuangan kalian sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu saya datang untuk menghibur kalian dengan menceritakan sebuah film dari tahun 2015. Film ini memang tidak diangkat dari kisah nyata, namun film ini terasa sangat realistis, utamanya bagi kalian yang masih kuliah dan sedang bingung untuk fokus pada asmara atau tugas akhir, yaitu skripsi. Seperti apa kisahnya? Langsung kita ke TKP. Jadi film ini mengisahkan 3 mahasiswa, namanya Sam, Sobari, dan Ajib. Ajib. 3 mahasiswa yang semesternya sudah tinggi namun susah lulus, utamanya bagi Sam. Sam ini orangnya terlalu fokus jadi aktivis sampai-sampai dia lupa untuk lulus. Selanjutnya Ajib. Dia orangnya agak sengklek, selalu ditolak sama cewek dan selalu numpang mandi. Bahkan dia sering mandi di kampus. Beda hal dengan Sobari. Sobari ini ya ganteng, pinter. Alasan dia nggak lulus karena biar setia aja sama persahabatan mereka. Sebagai sahabat sejati, mereka berjanji untuk susah senang bareng, lulus bareng. Jadi awal pertemuan mereka di semester 1, saat pertama masuk kuliah. Meskipun awal perkenalan mereka agak aneh, tapi mereka cukup akrab. Dan di semester 1 itu, Sam suka sama seorang cewek. Dia seorang hijaber namanya Wibi. Setelah yakin, Sam mulai PDKT. Ya, berbagai macam PDKT dia lakukan, mulai bantuin bawain buku, jalan bareng, makan bareng, dan teleponan tiap malam, pakai gratisan pastinya ya. Namanya juga mahasiswa. Namun ternyata saat saya mengungkapin perasaannya dan menembak Wibi, ternyata si Wibi ini udah punya pacar. Hubungan mereka selama ini Wibi anggap sebagai temenan, dan ke depan Wibi cuma mau temenan aja sama Sam. Kita temenan aja ya. Ya, bagi Sam yang sudah kadung keluar modal banyak pastinya ya sakit hati lah. Karena perjuangannya kandas, ia galau, uring-uringan untuk waktu yang lama. Sampai-sampai dia tuh nggak fokus kerjain tugas akhirnya. Setelah sekian semester berlalu, sampai suatu ketika saat Sam mau fotokopi revisian skripsi, Sam tertegun melihat cewek kenalannya Sobari. Kebetulan nama panggilannya Kodok ya. Dan sejak pertemuan itu Sam mulai stalking sosial medianya si Kodok ini. Mulai dari Facebooknya, Instagram, Bigo, dan lain-lain. Setelah Sam tahu banyak tentang si Kodok ini, Sam tidak kunjung ngungkapin perasaannya karena dia trauma ditolak lagi. Kemudian Sobari menyarankan agar Sam mengangkat Ajib sebagai pembimbing cintanya. Namun yang mengganjal bagi Sam adalah kenapa harus Ajib gitu. Karena track record Ajib dalam asmara sangat buruk. Bahkan dia ratusan kali ditolak sama cewek. Namun menurut Sobari, guru terbaik adalah kegagalan. Karena Ajib sering gagal, maka Sam harus belajar dari kegagalan dia agar tidak terulang pada hubungannya Sam sama si Kodok ini. Ya, meskipun Sam agak terpaksa tetap melakukannya. Cuma karena cara yang disarankan sama Ajib selalu nyeleneh, Sam akhirnya menyerah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh si Ajib. Hingga kemudian muncullah sebuah ide untuk ngasih kotak makanan sebagai hadiah ulang tahun si Kodok. Meskipun dikasih secara diam-diam ya, dan tidak ngasih tahu kalau itu pemberian Sam. Si Kodok menerimanya dengan sangat senang hati ya. Dia sangat sumringah meskipun dia tidak tahu kalau yang ngasih hadiah itu adalah Sam. Namun seiring waktu, Sam yang tidak pantang menyerah, PDKT-nya pun makin lancar. Terutama saat mereka sepakat membentuk kelompok PKM yang anggotanya juga ada si Kodok ini. Keakraban pun terus terjadi, terutama saat mereka kerja kelompok bareng membuat produk untuk proyek PKM mereka. Ya, meskipun endingnya proyek PKM mereka tidak lolos, namun keakraban di antara mereka sudah mulai terjalin. Sam pun sekarang mulai berani ngajak Kodok jalan-jalan, makan bareng, ke perpustakaan bareng, karaokean bareng, nyolong HP bareng. Nah, karena PKM-nya tidak lolos, tiba saatnya untuk acara pembubaran kelompok PKM. Saat makan bareng, tiba-tiba si Kodok dijemput sama cowok dari fakultas lain.
Sah aja sih kalau si kodok nerima cowok lain, karena dia emang gak tahu sama sekali perasaan Sam. Cuma di situ hati Sam hancur banget karena dejavu ya, kisah lama terulang kembali. Ia merasa diputusin sebelum jadian. Ya bagaimana tidak sedih ya, demi kodok si Sam ini rela meluangkan banyak waktu. Bahkan ia rela dimarahi dosen pembimbing skripsinya meski hasilnya zonk sih. Dan pastinya Sam yang memang aslinya sensitif soal percintaan, ia uring-uringan lagi dan malas ngapa-ngapain. Lihat orang pacaran dia sedih, lihat trek gandengan dia sedih. Intinya sejak acara perpisahan itu sikap mereka tak lagi sama. Bahkan saat berpapasan terasa canggung banget. Saking lamanya galau, tanpa sadar Sam mengabaikan skripsinya. Sampai-sampai ia ditegur untuk kesekian kalinya oleh dosen. Sedangkan dua sahabatnya, Sobari dan Ajeb, udah siap untuk sidang skripsi. San, kita mau sidang. Nanti lo datang kan? Namun Sam pun makin sedih karena ternyata dua sahabatnya lulus sidang skripsi. Artinya Sam makin kesepian karena Sobari juga sudah nggak kuliah dan berhenti kos. Ngapain juga ngekos, toh tugas akhirnya sudah selesai kayak gitu. Ya biar hemat juga lah, secara mereka belum kerja. Karena Sam makin kesepian, apalagi dua sahabatnya sudah tidak ada, ia sadar kalau kegalauannya itu adalah kendala terbesarnya. Akhirnya, biar tidak kelamaan galau, Sam ngajak si kodok ketemuan di peternakan kelinci dan ngobrol serius. Secara tidak terduga, si kodok juga bilang kalau dia udah putus sama pacarnya dan statusnya sekarang jomblo. Sam yang mulai sedikit ada harapan juga jujur kalau sejak pertama ia bertemu dengan si kodok, ia sudah jatuh cinta. Sam nanya sama si kodok apakah si kodok ini mau jadi pacarnya. Tapi si kodok hanya mau menjawabnya jika si Sam udah berhasil nyelesain skripsi dan wisuda. Nah gini loh, seharusnya si cewek itu harus bisa memotivasi si cowok. Seperti pepatah mengatakan bahwasanya di balik cowok yang sukses, di belakangnya ada cewek hebat yang memotivasinya. Haha. Itu baru satu cewek yang memotivasi, apalagi dua cewek yang memotivasi. Nah dari situ Sam mulai termotivasi dan semangat ngerjain skripsinya. Bahkan dua sahabatnya nggak mau kalah untuk ngasih motivasi ke Sam. Ia ngasih tahu bahwasanya meski mereka sudah selesai skripsinya, mereka sengaja untuk menunda wisudanya agar bisa lulus bersama-sama, wisuda bersama-sama. Dan singkat cerita, tiba saatnya sidang skripsi. Wah, ini dagdikduk pastinya ya. Namun Sam bisa melewatinya berkat kerja keras, doa dan sogokan pastinya ya. Enggak. Berkat kerja keras dan bantuan sahabat-sahabatnya. Untuk merayakannya, tiga sahabat ini datang ke sebuah acara motivasi yang disiarkan secara live di sebuah stasiun televisi. Dan secara kebetulan, Sam mendapat giliran pertanyaan. Dan secara live, Sam mengatakan bahwasanya akan menunggu jawaban si kodok karena persyaratan yang dikasih kodok sudah berhasil. Sam sudah lulus dan sebentar lagi menjadi sarjana. Dan secara kebetulan juga si kodok yang menonton acara televisi itu merasa terhura, terharu dan berlinang air liur dan berlinang air mata. Kasihan ya si Sam, dia ditolak sama wanita itu. Dan saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa itu tiba, yaitu acara wisuda. Setelah acara wisuda berlangsung, biasanya kan acara foto-foto. Namun Sam gak mau ikut foto bareng, main TikTok bareng. Sam lebih memilih pergi ke belakang kampus, tepatnya di peternakan kelinci. Sam menemui si kodok untuk menanyakan perasaannya, alias menanyakan jawaban apakah si kodok ini mau menjadi kekasihnya. Dan ternyata jawaban si kodok adalah Kelinci aja berpasangan, masa kita enggak? Itu saja ceritanya, bagaimana menurut kalian? Alur ceritanya memang sedikit sederhana sih, namun sangat realistis, utamanya bagi kalian yang kuliah. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah kalian yang sedang kesusahan mengerjakan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, ingat
Kalian itu tidak bodoh, kalian hanya tidak menemukan motivasi yang tepat untuk mengerjakannya. Kalau kalian sudah dapat motivasi yang tepat, kalian akan dengan cepat, dengan waktu yang tidak disangka-sangka, tugas akhir tersebut akan terselesaikan. Sampai di sini saja video kita. Jangan lupa subrek. Dadah.